mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya, Dek Iwan, dalam Kisah Gelap. Berapa hari ini publik kembali dihebohkan soal di Dirjen Pajak atau di Kementerian Keuangan. Seorang pegawai Dirjen Pajak bernama Busro mengungkapkan lewat sosial media yang menjadi viral dan membuat publik heboh, yakni seputar adanya dua perusahaan yang diduga bodong yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal itu sebenarnya sudah diadukan oleh Busro sejak 2 tahun lalu, namun menurut pengakuan Busro tidak digubris oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Bahkan Busro juga menyebut Kementerian Keuangan diduga mengeluarkan surat bodong untuk menyangkal bahwa pengaduan tersebut sudah diserahkan ke OJK. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita ikuti di video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita ikuti. Belum reda kasus dugaan harta tak wajar pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, kini muncul tudingan serius kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait indikasi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah dari pajak dua perusahaan yang diduga bodong yang ditutupi dengan surat yang juga diduga palsu. Hal itu terungkap berdasarkan pengaduan pegawai Inspektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu lewat jalur whistleblowing system atau WISE yang kemudian ramai diperbincangkan publik. Aduan itu disampaikan oleh Bursok Antoni Marlon, pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kantor Wilayah Sumatera Utara II. Bursok mengkritik Sri Mulyani yang bersikap sangat responsif terhadap kasus Rafael Alun. Sebaliknya, masalah yang diadukannya sejak 27 Mei 2021 lalu hingga kini tidak ditindaklanjuti. Pengaduan itu bernomor tiket TKT tanda kurang 215E711063 dan nomor register IML tanda kurang 2022 tanda kurang 0020 tanda kurang 9D33 dan IML tanda kurang 2022 tanda kurang 0023 tanda kurang 24A6. Saya melihat cepat sekali keputusan yang Ibu ambil ya. Dalam hitungan hari Rafael Alun Trisambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Dirjen Pajak viral menampilkan gaya hidup mewahnya dengan menaiki moge Harley Davidson dengan komunitas Belasting Residernya. Ibu pun langsung bertindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan. Kata Bursok dalam pesan berantai tertanggal 27 Februari 2023 yang belakangan tersebut viral. Pesan berantai via WhatsApp tersebut berisi salinan surat elektronik yang ditujukan ke Kementerian Keuangan, wise@kemenkeu.go.id dan pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id di Jakarta. Di dalam surat tercantum perihal tindak lanjut pengaduan. Bursok mempertanyakan pengaduannya yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan ditutupi oleh Bu Menteri dengan menyatakan bahwa pengaduan saya telah dilimpahkan ke OJK dengan surat yang saya duga bodong, ucap Bursok. Pasalnya, kata Bursok, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sama sekali tidak pernah mengirim surat resmi seperti yang dimaksud sebelumnya. Bu Menteri tidak dapat menunjukkan arsip surat diduga bodong tersebut kepada saya, meskipun saya sudah memintanya melalui email sebanyak 3 kali, tuturnya. Coba Ibu Menkeu yang terhormat bandingkan dengan pengaduan saya yang bernomor sebagaimana tersebut di atas.
yang sudah hampir 2 tahun mangkrak, yang melibatkan Dirjen Pajak dan ibu sendiri, yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara triliunan rupiah, tidak ibu gubris sama sekali. Bahkan ibu menutupinya dengan surat palsu atau bodong dengan nomor S tanda kurang 11 garing IJ titik 9 garing 2022 tanggal 21 April 2022. Lanjut Bursok. Dikonfirmasi Tempo, Bursok mengaku sudah melampirkan banyak bukti saat mengadukan, di antaranya 2 perseroan terbatas atau PT yang diduga bodong, PT Beta Access Vouchers dan PT Antares Payment Method. Ini PT bodong karena tidak ada NPWP-nya dan tidak terdaftar di situs Kemenkumham Dirjen AHU, ujar Bursok kepada Tempo. Bursok mengungkap meski bodong, kedua perusahaan itu bisa membuka rekening di 8 bank dan berpenghasilan tanpa bayar pajak. Ia mengaku telah melayangkan somasi ke sejumlah bank terkait, yakni DNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Sahabat Sampurna, Bank Sinarmas, Bank Permata, Bank Maybank Indonesia, dan Bank CIMB Niaga, serta mengadukannya ke pimpinan DPR terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 perusahaan bodong tersebut. Soal ini, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan pengaduan yang disampaikan Bursok Anthony Marlon atau BAM terjadi pada tahun 2022, bukan seperti yang diklaim sebelumnya pada tahun 2021. Ia menyebut BAM mengadu melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menampung dananya yang diduga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya. Clear, ini masalah pribadi ya. Cuit Ed Prastowo pada Rabu 1 Maret 2023. Menurutnya, pengaduan itu telah diverifikasi oleh Itjen Kemenkeu dan dinyatakan belum dapat ditindaklanjuti dengan catatan agar pelapor mendetailkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Pengaduan tak jelas apa yang mau diproses, cuitnya. Prastowo mengklaim BAM tidak memberikan bukti baru. Itjen Kemenkeu telah meneruskan pengaduan tersebut ke OJK melalui surat nomor S tanda kurang 11 garing IJ titik 9 garing 2022 tanggal 21 April 2022. Terakhir, BAM mengajukan pengaduan kembali 27 Februari 2023. Kami akan proses sesuai ketentuan, ujar Prastowo. Itu vitamin agar kami berbenah dan lebih baik. Namun kami juga tak akan menolerir fitnah dan serangan tak berdasar. Mari tetap jaga etika dan kewarasan kita, cuitnya lagi. Nah, kini publik mendesak masalah ini bisa dibuka secara terang benderang. Jika memang ada indikasi kerugian negara, seharusnya KPK tidak tinggal diam. Sebab identitas yang mengungkapnya sudah jelas dan mengaku memiliki data valid. Ayo KPK, tangkap siapapun yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya sehingga merugikan negara tanpa tebang pilih. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.